Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pahala adalah tabungan rahasia dan di bawah kendali langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pahala, seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat. Setiap manusia dapat mengoptimalkan datangnya pahala, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia dapatkan supaya pahalanya tetap awet dan malah bertambah. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk terus beramal soleh, semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Fussilat ayat ke-46, siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Oleh karena itu kita jangan sampai membuat amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah kemudian menjadi rusak karena satu amal perbuatan lainnya. Setelah melakukan amal soleh, maka tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu menjadi rusak atau terhapus karena amalan buruk yang kita lakukan. Karena betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amal-amal soleh lainnya, kemudian amalan itu banyak yang terhapus seketika karena penyebab-penyebab tertentu. Lantas apakah yang menjadi penyebabnya itu? Berikut ini adalah penyebab gugurnya pahala kita selama di dunia. Yang pertama adalah riya. Riya adalah syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati. Karena orang yang memiliki sifat riya akan mengerjakan segala kebaikan yang tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hanya supaya dipuji oleh orang lain. Contoh perbuatan riya adalah selalu memiliki hasrat ingin dipuji atas amalan-amalan soleh yang telah ia kerjakan. Padahal telah disampaikan bahwa jika tangan kanan memberi, maka sembunyikanlah dari tangan kirinya. Perilaku riya itu seperti virus yang sulit sekali dikenali, karena bisa saja seseorang merasa tidak sedang melakukannya, namun lisannya dan perilakunya tercatat sebagai dosa yang dapat menggugurkan pahala kita. Maka sebaiknya kita harus lebih berhati-hati dan sembunyikanlah segala amalan kita dari orang lain, sebab kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak
dan bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan juga sekutu. Barang siapa beramal tapi menyekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." Kemudian yang kedua adalah syirik. Syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah seperti mengharap dan menyembah selain Allah, percaya dengan kekuatan selain kekuatan Allah, dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik akan membuat pahala menjadi gugur dan pelakunya pun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Semua dosa berpeluang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali dosa syirik. Allah akan sangat murka kepada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, Allah telah berfirman, "Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi." Kemudian dosa yang ketiga atau penyebab yang ketiga adalah murtad. Murtad adalah orang yang memutuskan keluar dari agama Islam, dan barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala yang telah ia kumpulkan akan gugur dan tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah, dan kelak di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, mengungkit-ungkit sedekah. Kita dilarang untuk mengungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerima, apalagi jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik, karena itu adalah dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Sama halnya dengan memberikan sedekah, tapi dengan cara yang membuat si penerima merasa sakit hati dan terhina, seperti bersedekah dengan penuh kesombongan sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah pada orang lain sehingga si penerima malu dan tersakiti. Dalam sebuah ayat dijelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kelima, bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan dari Allah itu adalah perkara yang gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah untuk menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahir seseorang mungkin banyak dosa, namun kita tidak boleh menunjuknya secara langsung bahwa ia tidak mungkin diampuni Allah. Hal ini jika dilakukan maka akan merusak dan menghapus amalan orang yang menunjuk tersebut, karena bisa saja orang itu akan bertobat dan Allah benar-benar mengampuninya. Dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa saja yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalanmu." Hadis riwayat Muslim.
Yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah orang yang harus kita hormati, dan jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan juga amalan sunnahnya mereka ketika di hari kiamat kelak. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang mengungkit-ungkit sedekah pemberiannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa penyebab yang membuat gugurnya pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggugah hati kita untuk mewaspadai segala sesuatu yang akan menggugurkan amalan kebaikan kita atau mengurangi keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.